Di tengah rutinitas yang sibuk, di sudut taman kampus yang sejuk, Lutfi, si penjaga taman, menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran. Semilir angin menyapu wajahnya saat ia menyiram tanaman, tetapi di balik keindahan alam yang ia rawat, ada dunia yang penuh dengan penghakiman. Sejumlah mahasiswa berlari melewati jalur setapak, sesekali meliriknya dengan tatapan sinis. "Lihat tuh, tukang kebun itu pasti tidak tahu apa-apa tentang akademik," seru salah satu dari mereka, diikuti gelak tawa yang menggema. Sementara itu, seorang dosen yang sedang berjalan, memperhatikan dari jauh dengan ekspresi tidak peduli. "Sangat kasihan," gumamnya pelan, "kerja keras tanpa ada masa depan. Hanya menghabiskan waktu dan tenaga." Tapi bagi Lutfi, penghinaan itu seperti angin lalu. Ia bergeming, dan meski tawanya menyiratkan ketenangan, di dalam hati, ia mendengar desakan cita-cita yang menggema keras. Tidak ada yang tahu tentang impian besar yang menggerakkan tiap langkahnya, dan tidak ada yang menyangka siapa dirinya sebenarnya. Kehidupan Lutfi sebagai penjaga taman hampir setiap hari diselimuti dengan bayang-bayang ejekan dan cemoohan. Suara-suara itu mengepungnya, seakan menjadi soundtrack getir yang tak pernah berhenti. Di tengah terik matahari dan rumput yang harus ia rawat, senyuman sinis dari beberapa mahasiswa kadang-kadang menembus hati Lutfi, membuatnya bertanya-tanya apakah ia akan selalu terjebak dalam kesendirian ini. Namun, saat malam menyelimuti kota dan ia kembali ke rumah kecilnya, Lutfi menemukan pelarian dalam halaman demi halaman buku akademis yang sudah usang, yang selalu ia simpan di sudut ruangan. Setiap bait dari tulisan-tulisan itu adalah jendela menuju dunia yang ia impikan, dunia di mana ia bisa menjadi lebih dari sekadar penjaga taman. "Nak, jangan pernah menyerah pada impianmu. Suatu saat, setiap usaha akan membuahkan hasil," kata-kata ibunya selalu menghantui pikirannya, memupuk harapan yang hampir padam. Dengan semangat itu, Lutfi terus berjuang. Ia kerap melirik gedung perkuliahan di seberang jalan. Suasana di dalam sana menghadirkan gambaran kebahagiaan dan keseriusan, mahasiswa bercanda, sementara yang lain tenggelam dalam buku dan catatan. Keberadaannya terasa seperti bayangan yang terasing, namun dorongan untuk menjadi bagian dari mereka membakar jiwanya. Lutfi percaya, pekerjaannya sebagai penjaga taman adalah langkah awal menuju impian yang lebih tinggi, sebuah perjalanan yang harus diperjuangkan. Dalam hati, ia mendengar desakan cita-cita yang menggema keras. Tidak ada yang tahu tentang impian besar yang menggerakkan tiap langkahnya, dan tidak ada yang menyangka siapa dirinya sebenarnya. Setiap kali Lutfi terpuruk di tengah tumpukan dedaunan, perasaannya menjadi campur aduk saat ia mendengar teman-teman mahasiswa berdiskusi tentang cita-cita mereka. Seolah-olah ada sungai deras yang mengalir, memisahkan dunia impiannya dan dunia nyata yang mereka jalani. "Apa sih cita-cita buat jadi profesor? Hanya mimpi si penjaga taman itu." Suara sinis salah satu dari mereka melayang di udara, menyertai gelak tawa yang menyakitkan. Kenyataan itu menghantam hatinya seperti serpihan kaca tajam, namun ia memilih untuk tak merespons. Dalam diam, Lutfi melanjutkan membersihkan dedaunan, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang ia miliki, sambil berdoa agar suatu hari nanti, impiannya dapat diwujudkan. Saat malam tiba, ia kembali ke rumah dan menatap langit yang berhiaskan bintang-bintang berkelap-kelip. Seolah mereka menari, membangkitkan harapan dan semangat di dalam dadanya. Biarkan mereka menertawakan, pikirnya. Tidak ada kata yang mampu meruntuhkan tekadnya. Dengan sepenuh hati, ia menulis setiap keinginannya dalam jurnal kecil, sebuah catatan berharga yang mencatat langkah-langkah menuju cita-citanya. Pertama, ia tahu, adalah belajar. Sejak saat itu, Lutfi berjanji pada diri sendiri. Tidak cukup hanya bermimpi, ia harus berjuang mewujudkan impian yang selama ini dianggap remeh. Di sebuah hari yang cerah, saat Lutfi merapikan taman untuk menyambut momen bersejarah wisuda, langkahnya terhenti ketika seorang wanita tua mendekatinya. Dengan kagum, ia menyaksikan bunga-bunga yang lapang dan tertata rapi. Wanita itu diketahui sebagai Dr. Rina, seorang dosen senior yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan pandangan tajamnya tentang dunia. "Pekerjaanmu sangat luar biasa, anak muda," ucapnya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Kata-kata itu menggetarkan hati Lutfi, tak menyangka bahwa pekerjaan yang sering dianggap remeh oleh orang lain bisa menjadi perhatian seorang akademisi. Dalam ketungan dan harapan, mereka terlibat dalam obrolan yang menggugah semangat. Lutfi merasa dia sedang bercerita tentang diri dan mimpinya tanpa ragu. Setiap cerita yang diungkap Lutfi tentang keinginannya untuk menjadi profesor memicu rasa empati di dalam diri Dr. Rina. Tergerak oleh semangat Lutfi yang tulus, ia dengan sopan menyarankan agar Lutfi mengikuti beberapa pelatihan akademis. Keduanya lalu merencanakan langkah-langkah baru dalam pembelajaran. Bagi Lutfi,
Ini bukan sekadar upaya, ini adalah hadiah yang tak terduga untuk jiwanya yang haus akan ilmu. Setiap malam, setelah bekerja keras sepanjang hari, ia bergegas ke kelas malam, membenamkan diri dalam buku dan catatan. Mimpinya kini bukan hanya sekadar mimpi. Ia bertekad menjadikannya nyata, mengukuhkan diri dalam perjalanan menembus batasan yang selama ini dipersepsikan orang lain. Seiring berjalannya waktu, Lutfi mulai terlihat berbeda. Semangat dan pengetahuannya semakin bersinar, seolah sinar mentari yang menyinari jalannya. Namun, saat ia kembali ke taman setelah pelatihan itu, ia tak bisa menghindari ledekan khas dari beberapa mahasiswa. Lihat, dia tetap hanya tukang kebun. Apakah dia yakin bisa jadi profesor? Yang lebih menyakitkan lagi, mereka tertawa sinis, seolah menantangnya untuk tidak bermimpi. Lutfi menahan diri untuk tidak merespons. Di dalam hati, rasa sakit itu merambat, namun dia tidak membiarkannya menguasai dirinya. Dia memejamkan mata sejenak, berusaha mencari kehangatan dari kenangan pelatihan yang menyegarkan jiwanya. Namanya sekarang tak lagi sederhana, ia telah menyematkan identitas baru dalam dirinya. Dalam pikiran dan harapannya, Lutfi bukan hanya seorang penjaga taman, melainkan juga seorang akademisi yang akan segera memecahkan batas yang dipersepsikan oleh orang lain. Suatu ketika, Dr. Rina, mentornya yang penuh inspirasi, mengundang Lutfi ke kelasnya. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang perjalanan Lutfi, katanya, dengan bangga. Ketika Lutfi berdiri di depan kelas, keberanian mengambil alih dirinya. Ia menjelaskan dengan percaya diri, dan semangatnya mulai meresap ke dalam ruangan. Senyum sinis di wajah mahasiswa yang dahulu meremehkan itu perlahan pudar, digantikan dengan rasa kagum. Dalam momen itu, Lutfi menyadari, kebangkitan dirinya bukan hanya sebuah prestasi pribadi, tetapi sebuah pengaruh yang mulai memecah stigma di sekelilingnya. Suasana di aula seminar terasa tegang. Para mahasiswa dan dosen berkumpul, menanti sesi tanya jawab dengan penuh antisipasi. Lutfi, yang awalnya hanya seorang penjaga taman, kini berdiri di sana dengan siluet tegap. Kemeja putih yang rapi dan dasi sederhana yang menghiasi lehernya membuatnya tampak tak terduga, seolah ia telah bertransformasi menjadi representasi dari harapan baru. Namun, di antara wajah-wajah penuh rasa ingin tahu, ada satu suara yang meluncur tajam bak pisau. Bisa-bisanya dia berada di sini. Bagaimana mungkin penjaga taman bisa mengisi seminar ini? Tutur seorang dosen junior, suaranya penuh sarkasme. Tawa menggelegar mengiringi pernyataannya, dan hati Lutfi seakan terhimpit oleh stigma lama yang kini kembali menghantuinya. Tetapi sebelum ia terjerumus dalam jurang ketidakpastian, Dr. Rina berdiri tegas. Lutfi bukan hanya seorang penjaga taman, dia adalah contoh nyata dari keberhasilan, kata Dr. Rina dengan suara berwibawa. Lutfi menunduk sejenak, merenungi ketidakadilan yang selalu dilawannya. Semua mata sekarang kembali padanya, menantikan jawabannya. Dengan tarikan napas dalam, Lutfi melangkah maju. Ketika mikrofon menyentuh bibirnya, kebisingan aula lenyap. Tiap kata yang ia utarakan terasa bertenaga, melawan ekspektasi yang mengekangnya. Setiap jawaban yang dilontarkannya mengguncang kekakuan yang melingkupi ruangan. Senyuman penuh rasa bangga mulai bermunculan di wajah mahasiswa lain. Di saat itu, Lutfi menyadari, kebangkitan dirinya bukan hanya sebuah prestasi pribadi, tetapi sebuah pengaruh yang mulai memecah stigma di sekelilingnya. Dalam kerumunan itu, Lutfi merasakan detak jantungnya berdebar kencang, seolah beriringan dengan semangat yang membara di dalam dadanya. Seminar bergengsi yang telah dinantikannya kini ada di depan mata. Ia tahu, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar penjaga taman yang dahulu diremehkan. Ketika mendengar rencana beberapa dosen senior untuk mengeluarkannya dari daftar pembicara, Lutfi merasakan kemarahan yang dibungkus harapan. Jangan coba-coba meremehkan Lutfi. Dia adalah teladan bagi kita semua, tegas Dr. Rina, dengan nada berapi-api yang menghentikan bisikan skeptis di ruangan itu. Dukungan dari dosen tersebut bukan hanya memberinya kepercayaan diri, tapi juga menambah beban tanggung jawab untuk membuktikan diri. Saat akhirnya ia berdiri di podium, terjepit antara heran dan percaya diri, Lutfi menyapu pandangannya ke arah audiens. Wajah-wajah yang menolak mengakui potensi dirinya sekarang penuh ketertarikan, bahkan tanpa tertegun, seolah mengingat setiap kata hinaan yang pernah terlontar. Dengan nada tegas dan argumentasi yang matang, Lutfi mulai berbicara. Setiap kalimat yang ia ucapkan membawa bobot pengetahuan dan pengalaman hidupnya. Aplaus gemuruh di akhir presentasi seperti angin segar, menghapus semua luka lama. Di saat itu, Lutfi menyadari, kebangkitan dirinya bukan hanya sebuah prestasi pribadi, tetapi sebuah pengaruh yang mulai memecah stigma di sekelilingnya.
Ketika Lutfi menginjakan kakinya di lantai auditorium yang megah, euforia kemenangan mengalir dalam dirinya, seakan menghapus semua keraguan yang pernah menggerogotinya. Momen itu terasa monumental. Berita tentang prestasinya di seminar telah menyebar luas bagaikan gelombang yang tak terhindarkan. Tak lama kemudian, wajah-wajah yang dulunya meremehkannya kini hadir di ruangan, dengan hati yang bergetar karena rasa tidak percaya dan penyesalan. Di tengah pertemuan dengan para dosen, suasana hening menyelimuti. Mereka tampak canggung, seolah menghisap kembali kata-kata hinaan yang pernah mereka lontarkan. Dr. Rina, sosok yang selama ini menjadi panutan dan pembimbingnya, berdiri tegak, suaranya tegas menerobos ketegangan. Setiap kisah pencapaian memiliki hak untuk diakui. Lutfi telah menunjukkan kepada kita semua, bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari masa lalunya. Ketika Lutfi diperkenalkan sebagai kandidat doktor dan dosen tamu, tata ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya, tak ada lagi cemoohan yang bergema, hanya ada keheningan yang syarat makna. Dalam benaknya, terlintas serangkaian perjalanan pahit dan manis, semangatnya, ketekunannya, semua berkontribusi pada kebangkitannya. Di saat itu, wajahnya memancarkan kedamaian, menjelang momen bersejarah, mengingatkan semua orang bahwa dengan tekad dan kerja keras, impian bisa dicapai, terlepas dari latar belakang yang melekat pada diri. Akhirnya, semua perjuangan dan kesedihan Lutfi terbayar dengan indah. Kini, di depan kelas yang penuh semangat, ia berdiri dengan percaya diri, mengenakan jas rapi yang mencerminkan rasa hormatnya terhadap pendidikan. Suara beliau menggema lembut, menyampaikan pengetahuan dengan antusiasme yang ia bawa sejak zaman menjabat sebagai penjaga taman. Ingatlah, setiap dari kalian memiliki potensi untuk mencapai mimpi-mimpi besar, ujarnya, mata berbinar berapi-api. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebanggaan dan keberanian untuk bermimpi. Dalam setiap mata yang ia tatap, Lutfi melihat bayang-bayang harapan yang mungkin pernah tertutup oleh keraguan. Dia pun teringat akan semua kerentanan yang pernah dirasakannya, saat orang-orang merendahkannya, namun kini semua itu menjadi bagian dari kisah inspiratif yang terus hidup. Kerendahan hati menjadi prinsip hidup yang ia pegang erat, meyakinkan dirinya bahwa kesuksesan tak ngomong sembarangan, melainkan hasil dari tekad dan kerja keras yang tak kenal lelah. Jika Anda terinspirasi oleh perjalanan Lutfi yang bangkit dari kerendahan, kami ingin mendengar cerita Anda juga. Jangan ragu untuk subscribe dan tinggalkan komentar tentang mimpi-mimpi Anda. Setiap orang memiliki cerita, dan dari situlah kita bisa saling belajar serta menguatkan satu sama lain. Terima kasih telah menyaksikan kepingan kisah ini, hingga jumpa di cerita berikutnya.